Jadi teman-teman punya aplikasi pinjol dana cepat, digalbaikan dari sekarang. Gak usah takut bro, gak usah takut kena sebar data. Nanti gua kasih tahu lebih lengkapnya di akhir video. Kita akan masuk ke aplikasi yang berikutnya nih, yaitu namanya Kredit Duit. Kredit Duit seperti apa? Coba kita cek saja di dalam Play Store. Kredit, ada gak sih Play Store? Jadi kalau untuk tampilan pinjol ilegal Kredit Duit seperti ini tampilannya. Warnanya hijau dan PUB-nya dia memiliki ada 3 aplikasi. Nah selanjutnya kita coba cek juga di bagian kolom komentarnya nih bro. Teman-teman yang punya pinjol ilegal ya dicek juga bro di dalam kolom komentarnya. Banyak sekali ya yang mengeluhkan di aplikasi pinjol Kredit Duit. Gimana sih ini baru lihat limit gara-gara daftar masuk ke rekening malah udah masuk rekening uangnya. Gimana cara batalinnya? Mana ada 2 cicilan. Waduh ya seperti inilah bro ya. Dan teman-teman kita langsung saja membuka dari aplikasi pinjol Kredit Duit. Kita open saja aplikasinya. Tampilannya mirip dengan yang sebelumnya. Tampilannya mirip dengan aplikasi pinjol dana digital. Dan coba kita langsung scanning aja di dalam toolsnya ya, teman-teman bisa lihat Kredit Duit. Ini domainnya seperti ini, krd2dt.com. Ini IP-nya. Dan kita sudah lakukan scanning. Kita lihat di sini ada beberapa domain yang masuk, yaitu di krd2dt.com. Kita buka saja di sini, dan ini untuk alamat IP-nya ya di sini. Kalian bisa catat aja, dan ini untuk domainnya. Nah, terus juga kita akan cek apakah aplikasi ini berbahaya atau tidak. Coba kita detail aplikasinya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa aplikasi ini hanya diberi izin akses, yaitu lokasi. Yang kedua, kamera untuk melakukan validasi data atau upload KTP atau foto muka kalian. Aplikasi pinjol Kredit Duit, pinjol-pinjol ilegal, dia hanya mengakses lokasi dan kamera di 11 APK pinjol ilegal ini. Jadi bagi teman-teman sangat jelas sekali aplikasi pinjol Kredit Duit, aman digalbai, tidak kenapa-napa, tidak bakalan sebar data di luar kontak emergensi bro. Jadi teman-teman jangan khawatir, galbaikan dimulai dari sekarang. Dan bagi teman-teman ya punya APK pinjol ilegal Kredit Duit, digalbaikan dari sekarang. Jangan takut kena sebar data di luar kontak emergensi. Mereka pinjol-pinjol ilegal hanya sebar datanya atau penagihan atau terornya di nomor kontak emergensi. Makanya teman-teman yang mau melakukan pengajuan di pinjol ilegal, gunakan nomor-nomor fake ya, nomor-nomor kontak emergensi yang fake. Bisa Anda ambil dari nomor des yang suka teror ya, atau bisa ngacak aja lah seperti itu. Aplikasi pinjol Kredit Duit ya, sekali lagi tidak kenapa-napa kalau kalian galbaikan. Oke, kita masuk lagi ke aplikasi yang berikutnya nih bro. Aplikasi yang berikutnya adalah Ada Dana. Tampilan seperti ini, pinjol ilegal Ada Dana. Dan coba kita lihat saja di bagian downloadnya, sudah yang download 100.000 orang. Oke, banyak juga yang download. Dan kita masuk saja di bagian komentarnya. Wow, banyak yang mengeluhkan sekali bro. App tidak amanah, tolong jangan ada yang pakai. Ada hackernya, dia bisa baca uang yang masuk ke rekening kita. Aduh, ngeri juga nih bro aplikasi ini ya. Aplikasi ini mencekik tiba-tiba saya ada tagihan 2.100.000, tapi uangnya masuk di saya cuman 1.100.000 dengan tempo pembayaran cuman 9 hari. Artinya bunga di aplikasi ini sangat tidak ngotak, mencekik. Masa 9 hari dikasih bunga 1 juta. Padahal saya niatnya cuman mau cek-cek dulu bunga aplikasi ini. Pas ku klik ajukan, tiba-tiba pinjaman di ACC tanpa persetujuan. Ini aplikasi pinjol Ada Dana. Oke, kita langsung saja membuka dari aplikasi pinjol ilegal Ada Dana. Tampilan seperti ini ya, dan kalau kita lihat di tampilan awal ya, mereka di bagian kebijakan privasinya tidak ada akses kontak bro.
tidak ada log panggilan dan tidak ada isi SMS, tidak ada ya bro. Hanya kontak darurat yang diambil, lokasi, dan juga di sini kamera, dan juga di sini nggak ada lagi, dan juga di sini ada yang namanya dia bisa membaca perangkat handphone Anda ya. Ini jelas banget keterangannya seperti ini. Dan di sini ya dia untuk domainnya ada danas.com, dan kita lihat buka tampilan seperti ini. Di bagian awal dia meminta izin ada melakukan pengelolaan panggilan. Kita izinkan saja. Oh, ternyata dia sudah update aplikasinya bisa mengambil log panggilan teman-teman. Tapi kita coba cek menggunakan scanning. Apakah aplikasi ini benar ya bisa mengambil log panggilan teman-teman atau tidak? Oke teman-teman, kalian bisa perhatikan bahwa dia tidak memiliki domain, melainkan hanya IP saja yang di sini ditampilkan, dan kita akan melihat dari detail aplikasinya apakah dia benar mengambil log panggilan atau tidak. Ternyata di sini tidak mengambil log panggilan. Mungkin mereka bikin kodenya ada akses log panggilan tapi tidak masuk ke dalam sistemnya. Di sini terbaca hanya lokasi, kamera, dan response state ya, hanya ini aja yang diambil. Tapi teman-teman jangan khawatir ketika teman-teman memiliki aplikasi pinjol ilegal ada dana. Jangan khawatir dan jangan takut. Jangan takut pinjolnya sebar data di luar kontak emergensi. Jangan takut, pinjol ada dana ini kalau kalian galbaikan aman-aman saja ya, tidak melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Aplikasinya tidak mengakses log panggilan, isi SMS, galeri, dan kontak. Jadi DC dari pinjol ada dana dia bisa melakukan sebar data melalui kontak emergensi yang Anda cantumkan. Oke, untuk pinjol ada dana teman-teman sudah tahu seperti apa. Aplikasi yang berikutnya di sini ada namanya Kredit Kilat ya bro. Teman-teman bisa perhatikan di aplikasi pinjol Kredit Kilat. Pinjol Kredit Kilat tidak ada di dalam Play Store, tapi nanti akan gua kasihkan link downloadnya ya bro. Tampilan Kredit Kilat tampilan seperti ini. Dia memiliki label OJK dan AFI. Hati-hati bro, ini jebakan saja. Oke, kita buka saja tampilannya seperti ini ya. Namun di dalam kebijakan privasinya dia menampilkan ada beberapa keterangan ya. Ternyata di sini tidak ada akses kontak dan log panggilan dan SMS. Dan kita langsung saja menyetujui tampilannya seperti ini. Kita okekan saja. Setelah kita okekan, kemanakah data itu masuk? Oke, kita langsung saja melakukan scanning datanya kemana. Oke, kita langsung saja melakukan scanning dari aplikasi pinjol Kredit Kilat ini bro. Dari aplikasi pinjol Kredit Kilat ya, kalian bisa perhatikan bahwa dia tidak menggunakan domain tetapi dia menggunakan IP. Dan nanti kita cek saja IP ini memiliki domain atau tidak dari aplikasi pinjol Kredit Kilat. Aplikasi pinjol Kredit Kilat tidak ada di Play Store tetapi masih aktif loh ya, belum diblokir oleh OJK. Dan kita lihat saja di bagian detailnya apakah ada yang berbahaya atau tidak. Di sini aplikasinya sifatnya online dan dia membaca response state, kamera, dan juga lokasi. Tidak ada akses kontak, tidak ada akses log panggilan, tidak ada akses SMS ya, akses galeri juga tidak ada. Jadi kalau lu galbe di pinjol Kredit Kilat ya aman-aman saja, tidak melakukan sebar data di luar kontak emergensi. Jadi kalau teman-teman galbay di pinjol Kredit Kilat nggak usah pusing-pusing mikirin penagihan di luar kontak emergensi. Tidak pusing-pusing untuk memikirkan pinjolnya sebar data di luar konter gak sih? Udah, kalian nggak usah pikirin ya. Jadi kalau teman-teman punya pinjol ini aman sekali kalau kalian galbaykan. Setelah itu kalian uninstall aplikasinya. Oke, kita masuk ke aplikasi yang berikutnya yang aman digalbay yaitu Kredit Digital ya, seperti ini. Ini adalah aplikasi pinjol kredit digital, APK pinjol ilegal. Teman-teman, kita cek juga di bagian kolom komentarnya dulu nih bro. Kita lihat trendingnya, kita pilih yang satu aja. APK aneh
baru di-download, pas diisi data tiba-tiba ada pinjaman di APK lain senilai 2,1 juta. Ya, sedangkan di rekening saya belum ada saldo yang masuk dan tertera tertulis pembayaran jatuh tempo. Waduh, bahaya sekali aplikasi ini, bro. Aplikasi baru sekali setelah pengisian data, kenapa aplikasi jadi error? Rabu 3 September 2025 sengaja saya kasih bintang 1, coba daftar dan memenuhi persyaratan. Tapi kenapa aplikasi selalu error? Aplikasi ini error terus, bro. Di sini aplikasi nggak jelas, baru masukin data aja udah ada pinjaman 2 aplikasi. Baru ngisi data tertera ya bahwa dia sudah memiliki tunggakan, memiliki 2 aplikasi pinjaman sebesar 4,2, padahal belum ngajuin. Kalau dicek di rekening ternyata belum ada pencairan. Ini aplikasi penipuan, bro. Hati-hati, bro. Jadi gue sarankan jangan sampai download di aplikasi pinjol kredit digital, aplikasi penipuan ini, bro. Nah, selanjutnya kita akan membuka dari aplikasi pinjol ilegal kredit digital ini. Dikarenakan gua belum download dan gua download dulu ya, dan nanti kita langsung melakukan scanning di aplikasi pinjol ilegal kredit digital ini, bro. Oke, kita buka saja. Tampilannya lucu, aneh. Kalau dilihat dari kebijakan privasinya, di sini kita coba perlahan-lahan ya untuk membacanya. Perhatikan baik-baik. Dan dia mengambil informasi pribadi kalian yang kalian input ataupun yang kalian upload, ya, informasi daftar kontak Anda. Kami akan mengumpulkan hubungan kontak pengguna, nama kontak dan informasi kontak. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi. Jadi dia mengambil kontak emergensi aja nih, bro. Kalau kita lihat dari keterangan di sini. Dan dia mengambil lokasi, ya, dan dia mengambil izin kamera. Dan dia bisa membaca informasi gambar atau KTP kalian. Dia bisa melakukan validasi KTP kalian. Ya, dan selanjutnya di sini dia bisa mengambil informasi perangkat yang Anda gunakan dari IP, dari model perangkat kalian dan email dan sejenisnya. Oke, kita langsung saja tampilkan aplikasinya seperti ini, agak simple. Lalu kita lihat dari hasil scanningnya itu bagaimana hasilnya, bro. Kita lihat saja. Kalau kita lihat dari hasil scanningnya, di sini dia ada domainnya, yaitu domain yang ini, bro. Ya, nanti kita coba cek ya. Penasaran? Ini seru sekali sih, bro. Dan ini alamat IP-nya yang ini. Ya, nanti kita cek satu persatu dan kita lihat di bagian detail permissionnya. Di sini teman-teman bisa kalian lihat. Kalau kita perhatikan di sini tidak ada izin akses log panggilan, isi SMS, galeri dan kontak. Tapi teman-teman tadi di awal sudah lihat bahwa ada notifikasi akses permission, yaitu pengelolaan panggilan. Ini ngeri juga, bro. Apakah mereka benar mengambil log panggilan atau tidak? Tetapi kalau kita lihat di bagian izin aksesnya di sini tidak ada. Kesimpulan yang gue dapatkan adalah ketika teman-teman memiliki aplikasi pinjol ilegal kredit digital, wajib untuk digalbaikan. Ini aplikasi penipuan. Ya, dan udah gitu aplikasinya dia membawa logo OJK. Waduh, kacau ini, bro. Ya, aplikasi pinjol ilegal kredit digital dia membawa logo OJK dan AEVI. Hati-hati, bro. Jangan sampai terkelabui. Ya, jadi yang punya aplikasi ini galbaikan dari sekarang, dimulai dari sekarang. Jangan takut kena sebar data, jangan takut kena sebar data di luar kontak emergensi. Aplikasi yang berikutnya di sini ada namanya WUS, tapi WUS ini kayaknya sudah nggak ada di Play Store deh. Ya, aplikasi pinjol WUS ini tidak ada di dalam Play Store, sudah hilang. Bukan hilang sih, tapi kayaknya dia akan ganti nama. Tetapi dikarenakan gua sudah punya aplikasinya dan kita buka saja aplikasi WUS-nya, tampilan seperti ini, Koperasi Digital Modern. Ini aplikasi pinjol ilegal, bro. Teman-teman bisa kalian perhatikan KSP Mitra Niaga Utama, dia menggunakan nama orang lain nih, bro. Dan di sini kita memiliki tunggakan yang harus dibayar 1 juta. Kita lihat dari hasil scanningnya. Kalau kita lihat dari hasil scanningnya, pinjol WUS memiliki domain pinjaman wos.id.
ID. Ini untuk IP-nya. Kemarin gua sempat share tuh aplikasi pinjol WOS ini, ternyata dia satu server di Kopi Susu. Ya, dia menggunakan Kopi Susu. Jadi pinjol WOS dan Kopi Susu dia satu server, bro. Yang punya pinjol ilegal WOS dan Kopi Susu, jangan takut dan jangan khawatir. Kalau kita lihat dari permissionnya atau perizinan di aplikasinya, dia ini mengambil log panggilan dan dia bisa mengambil atau bisa merekam suara kalian. Tapi kalau untuk di bagian kontak dan isi SMS dia tidak mengambil. Kalau kita lihat di bagian perizinannya. Nah, aplikasi pinjol WOS ini sekali lagi dia mengambil log panggilan, Kopi Susu dan pinjol WOS mengambil log panggilan. Jadi bagi teman-teman pastikan log panggilan kan tuh aman-aman saja. Dan kemungkinan besar kalau kalian galbay di pinjol WOS ini, dia akan sebar data di luar kontak emergensi bersumber dari log panggilan kalian, bukan dari buku kontak. Teman-teman juga sudah tahu tadi bahwa ada sebagian APK pinjol ilegal di 11 APK, ada yang di dalam Play Store, ada juga yang tidak ada di dalam Play Store. Tapi teman-teman gak usah takut dan gak usah khawatir, kita punya website, teman-teman bisa lihat di layar. Teman-teman bisa buka saja alamatnya yang ini, bro ya. Alamatnya yang ini kalian buka saja. Di sini semua APK pinjol ilegal gua sudah pindahkan di dalam website gue. Ya, teman-teman yang penasaran bisa kalian download saja di sini. Nah, aplikasi pinjol ilegal seperti Dana Digital, teman-teman gua akan mencantumkan jejak digitalnya di bagian website gue. Ya, agar lebih mudah untuk melakukan pencarian. Ya, jadi bagi teman-teman bisa saja langsung buka aplikasinya atau situsnya di dalam, ya, alamatnya ini, bro, goblok. Jadi kesimpulannya adalah bahwa di 11 APK pinjol ilegal yang sudah gua rilis, teman-teman gak usah takut datanya itu kena sebar data di luar kontak emergensi. Catatan pentingnya, meski kalian kelihatan aman untuk digalbaikan, jangan pernah dianggap ini jalan pintas untuk berhutang, bro. Karena data pribadi kamu tetap sudah mereka ambil. Jadi kalau teman-teman menggunakan jasa hapus data, jasa cloning data, jasa ini, jasa itu, percuma. Yang ada teman-teman kena ketipu. Karena pinjol itu sudah mengambil data kalian. Galbay hanyalah pilihan, bro. Pilihan terakhir, pilihan yang terbaik. Kalau kamu sudah terlanjur pinjam di 11 APK pinjol ini, galbaikan. Kalau kamu belum install pinjol ini, jangan kalian mulai. Kenapa sih galbay itu masuk di akal? Karena mereka tidak punya dasar hukum yang jelas, apalagi ini pinjolnya ilegal. Membayar pinjol ilegal justru bikin kamu semakin terjebak. Kesehatan mental Anda, reputasi sosial kamu lebih penting daripada melunasi utang ke aplikasi ilegal. Pemerintah pun sepakat loh bahwa pinjol ilegal tak perlu dibayar. Galbay pinjol ilegal sama aja kalian memerangi kejahatan digital ini. Kalau kamu terus-terusan bayar di aplikasi pinjol ilegal ini, itu sama aja memberi makan sistem yang sengaja dibuat untuk menyiksa Anda dan menyiksa orang lain juga. Jadi berhentilah adalah langkah paling logis. Share video ini ke teman atau keluarga yang mungkin sedang terjerat pinjol. Share video ini juga di media sosial kalian, di status WhatsApp kalian. Jangan lupa subscribe channel ini biar kamu selalu dapatkan update daftar pinjol yang wajib kalian hindari. Satu klik saja dari kamu bisa jadi penyelamat untuk orang lain, bro. Kesimpulannya, ada beberapa pinjol yang relatif aman di Galbay di tahun 2025 ini. Khususnya gua update di bulan September ini. Tapi bukan berarti mereka layak untuk dipinjamkan, bro. Kalau kamu sudah terjebak, Galbay adalah pilihan yang paling terbaik. Tapi kalau belum, jangan pernah sekali-kali berhutang di aplikasi pinjol. Kenapa? Karena utang online bukan solusi. Hari ini Anda memang dibantu oleh pinjol, tapi besok bisa menghancurkan kehidupan kamu. Lebih baik teman-teman carilah kerjaan yang mungkin bisa membantu ekonomi kalian, seperti kerja sampingan. Itu jauh lebih sehat daripada terjebak utang dengan bunga
mencengkik. Apalagi kebutuhan Anda selalu ketergantungan dari aplikasi pinjaman online. Jadi pesan saya jelas bro, Galbay kalau sudah terjerat, tapi jangan pernah pinjam lagi bro. Utang pinjol bukan jalan keluar, tapi jebakan Batman. Usahakan Galbay dengan cara mandiri. Usahakan Galbay pinjol dengan cara yang menguntungkan daripada Anda melarat. Dan teman-teman, gue terima kasih banyak sudah menonton sejauh ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tulis pengalaman Anda di dalam komentar. Bagi teman-teman yang saat ini mau join di dalam grup Telegram atau grup WhatsApp VIP dari Tools Pinjol, silakan saja langsung kirim pesan melalui email yang sudah gue sediakan di dalam deskripsi. Mungkin seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Galbay.